Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku merasa masih pagi sih. Ini video pagi ya. Itu kabut-kabut pagi, guys. Selamat siang, teman-teman. Sore ini hujan lebat sekali sampai berkabut, dan di sini kita masuk ke motor Honda Win. Kemudian nanti ini kita analisa, kita bongkar lalu apa saja yang harus diganti, lalu masuk ke Supra 125. Kita ke Win dulu. Win ini banyak sekali masalahnya. Dari pemilik menyampaikan ABCZ dan suaranya kasar, tenaganya mentok. Nah, kalau mentok itu kalian bisa lihat sendiri, saya sampai pol, suara mesin bertahan di situ-situ aja. Jadi akselerasinya kayak nggak naik, mentok. Gitu kan, kedengeran suaranya tadi itu. Nah, ini suruh di mesinnya dihalusin, tapi performanya minta ending up, bisa loss. Ini kayak limit kependekan, tapi ini bukan limit, melainkan ada hal yang tidak sesuai, jadinya mentok kayak gitu. Lah, untuk suara yang ini banyak orang mengira ini stang. Banyak orang mengira ini stang seker, tapi suara stangnya justru malah sedikit. Tapi yang paling kenceng itu suara kruk asnya ini, teman-teman. Ini kruk asnya goyang, jadi suaranya rada kenceng. Kalau suara stang nggak gitu, maksudnya kalau stang parah nggak gitu. Kalau stang itu bunyinya itu konsisten, suaranya konsisten, itu stang. Kalau ini nggak konsisten, kadang geledak, kadang geluduk. Kalau stang geledak, ya geledak terus, geledak, itu stang. Nah, kalau ini geledak, gluduk, glodak, geledak, gluduk, glodak. Ada 3 suara yang beriringan secara kontinu. Ya, jadi ini kalau saya, analisa saya, ini bandulnya itu tidak stabil atau krukasnya itu nggak balance. Bisa ngegol, bisa laharnya oblak, bisa juga lain-lain. Tapi kalau setang memang ada suara setang, tapi suaranya nyaris ketutup sama suara glodek-glodeknya. Ya, setangnya kena nggak, kemungkinan sedikit ya, ada masalah juga, tapi suaranya ya enggak gitu. Nah, kita akan mulai analisa. Terus kemudian kok motor ini enggak bisa top speed ya, gasnya itu kok mentok, padahal motor posisi diem di player ya mentok segitu. Dari suaranya mentok. Kenapa? Ini ada timing yang tidak sesuai, timingnya tidak sempurna. Timing itu tidak hanya pengapian ya, buka tutup klep nggak sesuai durasinya dengan poros senggol, yo ngaruh. Tapi ini adalah analisa, nanti kita lihat. Nah, terus motor ini itu boros busi. Motor ini pasti boros busi, teman-teman. Jadi businya bolak-balik ganti. Pakai berapa hari businya mati. Matinya piye? Busi selalu basah. Karena apa? Ada timing yang nggak sempurna, sehingga bahan bakar tetap masuknya sesuai porsi, tapi torsi mesinnya yang nggak naik. Akhirnya sia-sia bahan bakar itu nginep di busi, dalam arti di resistor businya bolak-balik basah. Ini kalau menurut saya sih begitu. Ayo kita mulai cek timingnya dulu sambil lihat kruk asnya. Kita perhatikan di sini, ini gerak kanan kiri. Kalau Honda piye? Nah, ini bosku, ini nggak apa-apa. Kalau Honda gerak kanan kiri kayak gini nggak apa-apa ya. Honda Supra, Grand, Win 800, ini gerak kanan kiri rapopo. Perhatikan, Pak, yang penting jangan naik dan turun. Nah, ini saya masih sulit merasakan karena masih ada beban di sebelah kanannya. Iki oblae koyone akeh banget. Boleh gerak sithik aja, iki kebanyakan. Oh, bisa kanan kiri, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini gerak kanan kiri sebanyak ini ramah masalah. Berarti masalah di area kopling. Koplingnya ada yang goyang. Iki nggak patek kroso. Sebelah sana awakmu buka, iki necok dicopot sih. No, kritik-kritik di depan, suaranya gemblodak. Opone kontrol dulu, bos. Boleh bongkar jadi jelas, gak asal bongkar. Oke, teman-teman, kita di sini akan mempelajari yang disebut langkah bilas. Langkah bilas adalah dimana posisi top tapi nok dalam posisi titiknya berada di belakang. Nah, ini terjadi dimana pelatuk klep in dan X itu sama-sama dalam posisi kerja ya. Ini saya harus berada di titik mati atas atau TMA nya ya. TMA ada yang disebut langkah
bilas. Pada waktu tema gini, ini kencang, ini kencang. Nah, untuk mengukur berapa derajat tanpa menggunakan alat, feeling aja. Caranya kayak gini, Bapak. Kalian perhatikan pelatuk yang di sini. Ketika pelatuk yang di sini turun, nah ini kan balik. Kita putar dulu ya, Bos ya. Nah, ini posisi top, pembakaran top. Nah, ini nyaris nggak ada spasi. Kalau dilihat dari sini, ini kan posisi T, seluruh strip yang di sini ini ada tandanya. Ini loh, Cak. Iki loh. Kita tanda coakan kecil lurus dengan huruf T yang di sini. Kemudian titik ini lurus dengan yang di sini, ya. Jelas. Ini secara normatif, secara normal ini udah bener. T titik noknya di sini. Betul. Lah kemudian kok bisa ada gasnya malah mentok atau yang disebut ketidaksesuaian timing, berarti buka tutup klepnya nggak sesuai. Yang mana harusnya sudah nutup, dia masih agak membuka. Baik nutup dalam waktu kompresi apa nutup dalam waktu proses langkah hisapnya. Lang ini kan udah top ya, posisi netral nok ini bawah, kita putar. Nah, ketika klep X ini bekerja, nah ini kan dia nekan ke dalam shoot gitu kan. Nah, ini posisi titik ini lurus. Cara gampangnya ini buat teman-teman pemula, ini disilang 4 aja, seret gitu ya. Nah, titik di nok ini kalau di sini titik top. Nah, di sini titik top kerja, dalam arti posisi klep dalam posisi apa sih bahasanya? Tertinggi, lipsnya lagi membuka tinggi-tingginya. Sedangkan pada posisi in ini lagi netral-netralnya, nganggur-nganggurnya. Ini paham ya di sini. Nah, ini yang dicek adalah klep innya, ini spasinya berapa. Nah, ini spasinya bisa digambar. No, pakai fuller no men, penontonnya bro. Kalau pakai feeling kan enggak bisa diliatin. Feeling saya nggak bisa di videokan, maka ada alat. Nah, ini posisi top kerja X nya ini berapa spasinya? 05, kayaknya 05 gitu feeling. Kita percontohkan dulu ya. Kalau berhasil ya berarti nggak ada hal lain, tapi kalau nggak berhasil berarti kemungkinan ada ketinggian nok yang mengalami perubahan. Bisa jadi bosku, apa wae bisa terjadi lah. Nah, TOP naik sedikit, jos tutup, mbok oline muncrat-muncrat. Dia di player iso dhuwur ora, belum diapa-apain ini. Nah, setek yo. Orang mau ini malah dan kabel businya urung dipasang. Nembak no. Nah, berubah sidik banget. Tapi kalau dibanding playeran tadi waktu awal itu kayak mentok di berapa RPM saja. Tapi ini naik tapi sedikit. Teman-teman bandinginnya sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya jauh lebih berat, naikin sedikit jadi beda. Di torsi atasnya. Nah, ini sudah dilakukan, tapi hasilnya masih belum maksimal. Berarti ada yang lain. Begono. Buka lagi no. Siap. Nah, dengan metode seperti ini kita jadi mulai memahami masalah motor ini. Yang bikin ini apa? Nah, ada perubahan timing. Kita naikkan sedikit, gasnya lebih
lebih enteng dibanding dengan yang tadi. Nah, kalau teman-teman berpatokan pada rasa yang kita rasakan di sini, ini masih berat, cuman lebih ringan daripada yang tadi gitu loh. Nah, justru masalahnya di situ. Motor ini kepengen kita bikin ngelos nggak abot, maka dianalisis dulu seperti ini. Loh. Yuk. Walah, dancuk. Klepe miring. Jomplang sebelah ini. Wih, saya rasa util. Ning yo iso mlayu, kalem wae. Klepe sebelah sini ini karo sebelah kene. Apa? Ini sebelah sini rada ngangkat, sebelah sini rada mendem. Iki miring iki. Bisa jadi buka tutupnya ndak sempurna. Makanya tadi ada nembaknya no. Cebut dikenal potin. Klepe kadang-kadang open. Kayaknya motornya bekas di bredeli nang anu lho, Cuk. Apa? Iki masang pen klepe kualik gitu lah, jembut tenan iki. Asu. Hah? Iki berarti kualik no. Iya, lorone. Ora siji, Cuk. Kok dipasangnya derator nyantel iki piye? Walah jembut tenan. Drate kuali. Ora ono drate. Pakai alat itu bisa enggak? Apa? Dia mau motor berat. Asal gue cekelan dong. Gua jajal. Sopo ngerti didulep iso. Iso no alhamdulillah. Mantap. Iki nek macet yo turu. Masang iki nek kuali, Cuk. Untung ora macet. Iki nek macet yo ames-ames tenan. Iki deloi. Lho masang ngenean kok diwali. Hidrate nang jero. Lah ini kalau sampai macet pilih dudut. Ini harusnya yang ada datanya di depan. Ngene lho, kok kan didrat ngene lah plus. Tarik. Lho mau kok diwali wedus. Untung ora macet. Dancuk tenan nih. Wah, penak. Ini ya perhatian lho, nek dadi bengkel iki lho, aja nyiksa koncone. Masang iki ngene, drate di depan, pasang, slup, ngono kuwi lho. Jadi kalau nyopot penak. Nah, lebokke baute slup, puter, tarik, kena. Oh, kok diwali ngene. Ya ini untung sih nggak ada masalah. Maksudnya apa? Nek sampai dia itu ngelok, ya dia ngunci di sini, kira kosomen lembedul. Kalau yang ini piye? Oh, sing iki bener iki. Kira kuwale. Ngene bos carane nyopot. Nak drat karo baut rolasan. Nek macet di tracker, nek ora macet lok panteng ngono kuwi lho. Wisan. Ra umum. Ya, Rok. Sudah? Waduh, sit. Nyone lagi klep sit. Mbok ilmune ambiar. Halah nyong ngomong apa tenan iki no? Wih. Keme iki mledes sebelah kene. Mulane kok bukane koyone ora pas men ngene. Iki ora ketok.
Oh diukur nah iki no, lipe piro. Kayaknya lipnya udah berubah itu. Wis, oh golek di sini ada masalah di sini sedikit mungkin. Nah ini masalah banget ndak? Yo ndak sih. Seumpama ininya nanti udah berkurang, nanti kan bisa diatur lagi. Yang penting durasi ketinggiannya sama. Cara gampang nih, beli yang normal, pasang rampung, ngono kuwi lho beres. Engko lah. Nah, ini sekerela resi seker standar, kompresinya kurang padat. Oh seket delok 10. Kayak 10 wis ora original. Pulsere piye? Timing pengapiane, pengatur timingnya. Nah, jarak antara dia dengan dia itu nggak boleh terlalu jauh atau terlalu dekat. Nanti ngaruh ke itu. Nah, terus nanti karbunya. Iki suplai karbune piye, puyere piye, ngono kuwi lho akeh gaweane lho. Nah, iki resiki sak kinclonge, engko dites bocor apa ora kompresine. Iki kok ini goyangannya terlalu parah ya. Ini jadi bunyi kalau posisi langsam glok 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 ini. Masalahnya ada di sini. Kenapa ini bisa kalau ini goyangnya sebanyak ini kok jadi bunyi? Satu, ketika pada posisi langsam seluruh komponen ini bergerak bersamaan dan tidak ada beban yang menahan dari goyangan ini. Nah, ketika persneling dimasukkan, suara sedikit berkurang. Kenapa? Karena benda ini tidak terlalu gerak bebas. Sebab plat kampas ini menahan hose-nya. Ya, plat kampas ini menahan hose-nya. Ini kan muter, mesin bunyi, muter, memutar ini memutar ini. Jadi setiap mesin berbunyi, gigi ini dengan gigi ini terus berputar, tiada henti. Mau dikopling kayak mau nggak dikopling kayak ini tetap muter guys ya. Pada saat gigi rasio tidak connect, dalam arti posisi netral, ini bergerak bebas karena nggak ada beban, sehingga gerakannya ini mopat mabit ya, karena ini goyang. Jadi timbullah suara geledak 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 geledak. Tapi gigi masuk ya, posisi gigi masuk. Posisi gigi masuk agak dikopling pun ini posisi tertahan, jadi ngandek dek gitu. Maka ini nggak mobat mabit bos, sebab ada yang nahan gitu loh. Maka suara akan berkurang. Ketika posisi netral, suara gemblodaknya kedengaran lagi. Nah, uklak klik uklak klik uklak klik. Nah ini biasanya kalau kasus kayak gini itu yang akan aus bagian depannya sini, mengalami keausan sebelah sini. Lah iki cara benaine kepriye? Cara benahinya, oke spekernya konslet kayak ini. Nanti bosingnya di dalam bisa dicek lagi nanti. Kalau bosingnya yang aus ya diganti dengan yang lebih span, dengan bahan yang lebih tahan gesekan. Terus mode ngakali, seumpama ini jarak spasi kanan kirinya terlalu banyak, bisa ditambahkan bantalan ring yang dibuat, jadi nanti agak ketahan tapi tidak apa jenenge, tidak seret. Ini katanya kasusnya di kopling itu nggak ngaruh, ditekan koplingnya ini nggak ngopling. Nah kan banyak masalah di sini. Ini laharnya sudah diangkat apa no? Burung deh. Nah di sini ada yang janggal. Ini menceng. Kok iso menceng ya? Ini belum diangkat no? Belum. Loh, tadi kamu TOD ini nggak berhasil? Kan mau tak jongket tapi susah. Nggak bisa ya. Ini ancen menceng berarti. Nah ini laharnya menceng. Ini kayaknya wis bolak-balik dibongkari gitu bos. Lenjong kayak gini marem banget. Oh ini bengkel cap Palu.
Ini teman-teman, ini bekas dicongkeli ini. Widih, sampai kayak gini ya. Nah, ini ada sealnya untuk stud apa namanya, stud input oilnya. Oke, ya. Ini bautnya serem, tapi ini enggak goyang, cuma gerak kanan kiri. Oke, cukup joknya pasang dulu, udah lekar Buddha itu. Tapi kita akan merasakan ini ada goyang sedikit. Atas bawahnya enggak apa-apa. Indonesia tanah airku, merah darahku bersatu. Iku ini menceng suwi yo. Kan orang masuknya nih kan kayak satu koplingnya. Oh, no ganjele kene ke ganjel iki. Iki menceng. Ayo ngikul-ngikul ya, no. Mulane koplingnya ora konek iki. Nah, gini menceng. Wancen kenceng, no. Terganjal. Alah, iki palunan meneh. Iki kakenan air. Kayaknya lahar kirine kan ambles lho. Kuat banget iki. Iki bautnya bekas dipaloni, jadi ora bisa pas kunciku. Ini kalau kuncinya pas ya langsung copot sana. Gimana makanya? Nah, ini dibalik nanti gini. Nah, kalau belakangnya apa? Tuh iki ngene iki merotol terus. Ora. Ini memang ringnya ring separuh. Ini bukan pecah ya, emang ringnya ring belah. Kalau Honda Win itu kayak gitu. Nah, di sini ada ring sekat. Nah, di sini goyang. Oke, teman-teman perhatikan, di sini kan harusnya span. Iki oga banget. Nah, di sini dia itu tertahan sama ini kan ring tipis yang model cautan gini, dia di sini satu. Nah, kemudian di sini ada ring khusus seperti ini. Nah, kayak gini. Ini kalau mau diakali, di sini ditambahkan ring di sini. Nah, ini kan ring ini kan tidak bisa maju mundur karena ada coakannya itu. Nah, ini perhatikan. Nah, ringnya bisa di belakang sana, jangan di depan sini. Ya, karena ini udah pas sama cautannya. Nah, belakang tambah ring. Nah, nanti dia jadi ngepres di sini. Kayak gini. Intinya ini biar tidak goyang gitu. Nah, kan ada dua nih coakannya, bos ya. Ini kepasang, ketahan sama rumah kopling yang depannya sini. Lah, ini kan masih oglek banget tuh. Nah, ini cara ngakalinya bisa diakali aja. Alah, cara hematnya itu loh, bos. Ini kita lepas. Nah, di sini ini kan aus walah karete.
Nah ini karetnya kecelakaan. Iki lagi-lagi seperti ini. Ini kasus kopling ini sering banget loh. Nah ini oblak bos, ini ndak boleh oblak kayak gini. Kalau gerak sana sini nggak apa-apa sedikit, tapi gerak kayak gini itu parah lah. Ini ngelingnya deloi kan ndak rapi toh, ini kurang kenceng busi ngepres ininya. Nah ini kopling depannya atau tag hose-nya ini bekasnya nyenggoli di sini nih. Ini kan nyerek, ini nyenggol dia ke sini, sak. Kalau di kopling lah bushingnya ini lah, ini bushing model rapat. Nah ini bagusnya ini yang ada lubang olinya di sini. Ini kayaknya gantian ini. Ini bushing bikinan bubut, tapi sini ndak ada lubangnya. Di sini untuk pelumasan ke sininya kurang. Kalau ada lubangnya, terus tengahnya dibikin alur atau dibikin ulir ya. Jadi nanti ini dibikinin di tukang bubut, bikinin tukang bubut, nanti dibikin ulir buat jalur oli. Nah, ketika di dalam sini, karena ini kan muternya kencang luar biasa. Nah, di sini ini bos, bisa minim oli, bisa panas banget di sini. Karena ini nggak ada input olinya sama sekali. Nah, ini polosan soalnya. Lah bagusnya itu di sini itu ada alur oli dari sini bisa, di dalam sini juga bisa. Lah kalau dari dalam nanti olinya dari sini. Nah, ini kan berlubang bos. Ya kan ini kan ada celah. Kalau di sini ada bolongan, kan oli bisa melumasi bagian sini. Gitu. Bisa pakai mode gitu. Atau pakai mode ulir. Kalau pakai mode ulir, nanti dari sini ini ada jalur olinya ke sana. Jadi dibikin ulir, keluar gitu. Nah ini nanti bisa di shock menggunakan bahan yang bagus, terus dikasih rongga-rongga untuk ruang oli. Nah ini tidak ada sama sekali. Ini kalau dibiarkan nanti lama-lama entek ya, karena kegerus. Nah, apalagi ininya tidak mulus. Ini kan tidak mulus, ini agak kasar ya, tajam akhirnya kan digosok terus bendino. Sedangkan ini adalah aluminium. Lah ini akan menyebabkan gram. Nah ini kan banyak gram serbuk aluminiumnya ini. Nah ini kalau dilihat banget kelihatan ini. Ini remuannya ke bawah ke oli karena lolos dari filter remuan aluminiumnya. Nah di sini juga ada beberapa yang nyangkut. Cilik banget. Nah, itu gitu. Oke teman-teman, kita akan tes mesinnya. Untuk yang lain belum, baru di mesin aja dulu. Aduh, setelah ini suka meleset loh, engkolnya loh. Jadi kalau kayak gini kakinya selip, on. Nah nih perhatikan, engkolnya itu balik ke belakang tuh, jadinya kakinya angel. Nah iki enggol lelek iki karena kebablasan kesananya. Korak lemon nih. Oke, suara mesinnya udah kita coba semaksimal mungkin. Dengan kondisi mesin yang seperti ini sudah nggak terlalu gemblodok ya teman-teman, nggak terlalu ya, dibilang halus banget ya enggak, Honda Win lah. Nangis jelas suaranya.
Honda Win-nya itu kalau diajak jalan kayak cewek baru. Gas 100 cc. Yuhu. Ya lumayan lah. Lancar saya. Koplingnya enak banget bos, langsung libur pokoknya. Nah keluhan motor ini tuh koplingnya nggak pre satu, kemudian mesinnya gemblodak banget, kemudian apalagi ora pena, tenaganya kurang. Iki wis pena, tapi suara mesin nggak bisa halus banget ya, nggak bisa. Kalau mau mesinnya halus banget ganti Honda, jangan Honda Win. Honda Win nggak ada yang halus banget bos. Kalau ada penonton bilang, oh Honda Win saya halus banget, ya yang dimaksud halusnya, halus-halusnya Win ini piye ngono lho bos. Ya tetap ada suara lah. Nah untuk nangisnya ini yo repot lah nek kon ilangi. Ini pakai gigi 3. Gaskan. Yes, lancar lah. Dites nanjak. Iya rasanya nanjak yo. Ini baru trek datar sih guys. Enak lah. Ada joki Vino guys. Wah sobek keredan. Wanjir. Ih Vinone banter kayak murun, banter men. Wah ya Allah sobek keredan, ya Allah. Allah. Oh ya Allah, aku bisa impoten iki numpak motor iki. Iya. Numpaknya menceng bes, kayaknya rada beser sidik. Iya lempeng. Aduh jarku lurus nyaram jajal tanjakan loh. Gigi piro iki lali. Alah enteng bos. Aku ora turun gigi lo. Bak siji. Oh, aku mau gigi loro, cuk. Gigi loro nanjak, cus. Lancar. Lagi satu. Engine brake. Turun banget bos. Mari bos. Gigi 2 enteng banget iki. Buat nanjak lah. Kalau top speed ya Honda Win bos. Top speednya ya ora kacek karo Supra lah.
apalagi gear belakangnya besar. Ini enak buat nanjak gunung-gunung ngono kuwi enting rasane. Bah. Penak lah, enteng. Wah, tuh lahan rumput kita diaritin orang, bose. Wah, harus ditulis itu lahan rumput pribadi. Suket nandur dhewe, digaremi dhewe, diariti wong. Ancuh. Ini suara mesinnya kayak gini. Iya kok, Mas. Enak, tenaganya enak sumpah. Ini mau sengat yo iso banget. Ini nyawedi. Iki salto motor ya bos. Tenaganya wis gede. Torsi ya, saya cari torsi. Kalau top speed ya jangan terlalu banyak berharap lah. Namanya juga Honda Win bos. Piston ukuran berapa, top speednya ya berapa lah. Wong Honda Win. Apalagi pakai rasio finalnya gede, gearnya besar. Ya toh, begono lah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ning sobek rara penak beles. Iki ya, aku 1, 2, 3 buat nanjak. B, iki telur orang acar pisan, kang loro. Paksakan 2 iso, ini orang acar. Nek ngancir ya telu, ngacir, enteng. Iki tenaga bawah wis oke. Suara mesin ngapurane Mas. Nek njaluk alus men, aduh. Ora iso mesinnya nangis-nangis ngene kok. Ini koplingnya tak akali ya Mas. Karetnya tak ganti sama busnya tak kasih lubang aja sih. Ini kalau dibikin pres banget ya nggak bisa. Yo suaranya mayan timbang lumanyun. Ini kayak gini suaranya Mas. Hasilnya lah. Ora gemblodok nemen ning yo, ora halus nemen lah. Semene Mas. Di RPM 1500 suaranya kayak gini. Nah dikecilin lagi. Nah ada suara lah. Nek kasih kecilan ya suaranya tambah. Nah 1500 lah. Terus ada halusan. Kalau mesin RPM kecil yang ngoglok. Jangankan Honda Win. Motor baru keluar pabrik. Kalau langsamnya kekecilan ya glok ngono kuwi Mas. Apalagi motor kopling ya. Pasti glok. Nah, itu aku isone ngono lah.